Halo teman-teman, kembali lagi di NVZ Kreatif. Hari ini kita masih berada di program yang sama, yaitu Zona Dialog, eh yang membahas isu-isu yang panas ya kan. Nah, kali ini ada isu ataupun ada fenomena yang sangat panas gitu. Ada fenomena yang sangat kontroversi sehingga menjadikan isu yang sangat panas ya kan. Nah, kemarin itu sempat dibahas sama Bung Ferry Irwandi di channel YouTube pribadinya terkait isu ini, tentang persoalan garam ya. Cuma persoalan garam doang loh. Garam doang bisa menjadi hal yang sangat kontroversi kan gitu. Nah, jadi apa sih? Nah, jadi garam ini awalnya itu adalah garam krosok, ya, garam murni ya kan, yang langsung dari laut. Nah, itu harga biasa dijual di pasaran ketika itu menjadi cuma garam krosok doang, cuma buat masak doang, itu harganya cuma 5.000. Nah, tapi kenapa nih, masalahnya apa nih? Nah, jadi garam ini dijadikan produk yang dibungkus dengan agama sehingga menghasilkan nilai jual yang sangat tinggi. Yang darinya 5.000 sekarang menjadi 190 ribuan. Ya mungkin paling murah sekitar 100 ribuan gitu. Mungkin 100 ribuan kecil gitu. Nah, itu kan keuntungannya sangat luar biasa ya. Ribuan persen, berapa itu? Sekitar hampir berapa ribu persen gitu. Itu sangat unik ya. Nah, garam ini adalah garam Rukiah. Sebelumnya aku punya usaha kecil-kecilan, tapi usahaku selalu sepi pembeli. Setelah melihat VT Garam Rukiah Al-Kolbun ini, aku coba iseng beli satu. Pertama kali mandi badanku langsung merasa lemas, mual muntah, dan aku tetap lanjutin rutin mandi air garam. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu garam Rukiah itu apa, jadi garam Rukiah itu adalah garam yang dibacain dengan ayat Al-Quran, kemudian dibacain doa-doa, mungkin ya nggak tahu doa-doa apa, sehingga katanya memiliki khasiat untuk membersihkan aura-aura yang negatif, kemudian bisa menghilangkan gangguan-gangguan dari hal-hal negatif kayak makhluk halus kayak gitu mungkin, ataupun mungkin bisa menyembuhkan santet gitu ya kan. Ini kan menjadi fenomena yang sangat lucu gitu. Sekarang kan kita mempertanyakan nih, apakah garam ini di dalam agama ada diajarkan ataupun ada dalil khusus yang mengatakan bahwa ini adalah benar atau tidak gitu kan. Nah, kalau tidak kan berarti ini adalah hal yang sangat membodohi masyarakat kan. Mari kita lihat apakah ini adalah hal yang dibenarkan dalam agama Islam ataupun emang dipertanyakan gitu keabsahannya. Mari kita mulai. Nah, jadi di dalam perspektif Islam, ruqyah syariah itu emang ada ya, dan memang diperbolehkan gitu. Penyembuhan menggunakan dengan menggunakan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang benar gitu, secara penerapannya benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah mungkin ya kan. Nah, itu benar dan ada gitu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa apakah menggunakan media garam ini ada apa enggak ini gitu. Di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna. Tuh kasih nonton, nampak setan takut sama bawang putih. Oh, yang melompat-lompat. Kata sini, itu yang di sana, yang di Tiongkok tuh pampir. Aku enggak, kata dia. Aku jin lokal, kata dia. Tapi yang pasti ditakutinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tapi bahwa garam menjadi salah satu, sebagian ahli ruqyah mengatakan dibacakannya doa, lalu garam disebar. Garam termasuk dilempar-lemparkanlah garam di rumah orang. Seminggu sesudah itu semua terali bekarat semua. Nah, pahala bekarat ini jin apa yang mengganggu? Bukan jin mengganggu. Kau siramkan pula garam ke terali rumah.
Yang pasti yang tak ada ikhtilaf adalah doa kepada Allah, karena Allah yang menjaga. Apa yang saya jumpa ialah dalam Quran ataupun dalam hadis tidak ada. Bahkan dalam Sahih Muslim ada hadis Iblis laknatullah menempatkan tahta singgasana kerajaannya di lautan, di tengah laut, fil ma. Okey, dan di situlah dia punya pusat pemerintahan iblis. So di manakah tempat yang paling banyak, yang paling masin kalau bukan air laut? Kalau syaitan takut dengan garam, kenapa dia letak tahta singgasana dia dekat tengah-tengah laut yang memang masin, banyak garam? Menurut Syekh Muhammad bin Sahil Al-Utsaimin pernah ngomong bahwa sesuatu hal ataupun segala bentuk penyembuhan itu harus berdasarkan dalil yang sahih gitu. Entah misalkan pengobatan yang biasa gitu kan, kayak kita ke dokter, kita dikasih obat, dan obat itu kan perlu ada penelitian ataupun perlu punya jurnal-jurnal legalitas yang resmi kan, sehingga bisa digunakan oleh pasien gitu. Sama juga dengan hal ini gitu. Apakah ini emang ada diajarkan dalam agama apa tidak? Nah, misalkan dokter nih tiba-tiba meresepkan kita dengan obat-obat yang ilegal, kan berbahaya kan untuk tubuh kita kan gitu. Sama hal juga dengan ini gitu. Jadi apakah ini benar apa tidak? Nah, kan kita perlu mempertanyakan keabsahannya itu tadi gitu, masalah garam ruqyah ini gitu. Praktik-praktik ini seringkali digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pasti menguntungkan kantong mereka sendiri kan gitu. Dan yang kena siapa ya? Masyarakat. Masyarakat nih pertama kena pembodohan, kena manipulasi kan, seperti itu. Dan pastinya merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka itu menjual harga garam itu dengan sangat mahal gitu, dan melebihi garam yang biasanya kan. Yang bayangkan ya, garam yang dulunya cuma 5.000 terus karena di label kan dengan ruqyah jadinya 190.000. Coba berapa keuntungannya tuh? Dan itu tadi sangat merugikan masyarakat kita yang dimanipulasi dengan agama tadi. Padahal di dalam agama belum tentu ada gitu, belum tentu benar. Kenapa hal seperti garam ruqyah ini sangat mudah dijual untuk masyarakat kita? Karena masyarakat kita itu sangat tinggi kepercayaannya terhadap hal-hal mistis tadi itu. Makanya mungkin Bung Ferry Irwan itu mencoba mengedukasi masyarakat untuk kita ini sudah berada di zaman yang modern gitu loh, kayak gitu. Bukan berarti kita tidak percaya hal yang gaib tentu ada, kayak Allah, malaikat, jin. Menurut survei dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, sekitar 70% masyarakat di Indonesia itu masih percaya hal-hal yang berbau mistis dan supernatural. Dan hal ini kan menunjukkan bahwa edukasi mengenai praktik-praktik yang tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab ini masih sangat diperlukan. Praktik-praktik seperti ini masih sangat banyak gitu. Mungkin bukan cuma garam ruqyah itu aja. Dan yang parahnya mereka menggunakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama untuk ditempelkan di packaging mereka kan, dan pastinya itu tidak ada izin gitu. Contohnya misalkan almarhum Syekh Ali Jaber yang dipasang di packaging mereka kan, itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Dan dengan kayak gitu emang lebih mudah masyarakat mempercayai kan. Menurut IPAK menjemurkan bahwa praktik-praktik seperti ini itu emang udah sering banget dilakukan dan banyak banget ya tadi aku bilang. Pastinya itu tadi menguntungkan finansial mereka. Yang gila lagi itu satu toko yang menjualkan garam ini sebulan tuh bisa punya omset 4 miliaran. Kan gila. Kalian tuh memanfaatkan kepercayaan masyarakat demi
keuntungan pribadi kalian. Kalian itu merugikan banyak orang pastinya. Menjual produk dengan klaim yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya itu adalah tindakan yang tidak pantas, tidak etis, dan kalian itu merugikan banyak orang. Kalian kira itu uang kalian tuh halal gitu. Janganlah berbisnis itu dengan merugikan orang lain, dengan apalagi ini merugikan kita nih, merugikan agama Islam gitu. Bahkan pola pikir masyarakat kita pun dirugikan. Kalian mengambil keuntungan dari ketidakpahaman masyarakat dan itu nggak bisa dibiarkan. Ini adalah penipuan yang berbentuk agama yang harus dihentikan. Yang dari kemarin banyak banget nanyain ke aku, gimana sih Kak cara bedain garam Ruqyah An-Najah yang asli dengan yang palsu. Nah nih teman-teman nih, aku udah punya 2 ya, dari garam Ruqyah An-Najah yang asli dan yang palsu. Ini teman-teman kalau sepintas teman-teman mungkin bisa bedain, gimana sih cara bedainnya ya teman-teman ya. Nih aku kasih tahu ke teman-teman semua, aku spill ya. Nih lihat deh di antara kedua. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa peran sosial media dan endorsement dalam fenomena ini sangat berperan penting ya. Banyak influencer-influencer yang platformnya sudah gede tanpa dia tahu efek samping yang negatif terhadap masyarakat. Kalian influencer ataupun apalah sebutannya itu, tolonglah sebelum kalian mempromosikan sebuah produk, sebelum kalian, apalagi produk-produk yang kayak garam tadi itu ya, kayak garam Ruqyah ini, itu jangan hanya demi keuntungan kalian rela gitu untuk merugikan masyarakat. Sebaiknya ya diperhatiin dulu, dilihat dulu klaim-klaimnya apakah ini benar apa tidak gitu. Kalau misalkan tidak, jangan dipromosikan, karena kalian hanya menguntungkan si oknum itu tadi. Harusnya kalian sebagai influencer ataupun sebagai orang yang punya follower yang banyak di sosial media kalian, itu harusnya kalian mengedukasi masyarakat untuk menjadi lebih pintar, menjadi lebih cerdas. Jangan kalian ikutan membodohi masyarakat. Buat teman-teman Indonesia dan masyarakat Indonesia, ayolah kita menjadi lebih orang yang kritis, tidak mudah percayakan klaim-klaim seperti garam Ruqyah yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ayolah kita sama-sama belajar, sama-sama untuk mengedukasi teman-teman kita yang belum tahu akan hal ini, yang masih gampang percaya akan klaim-klaim yang tidak ada kebenarannya gitu. Ayolah kita sama-sama untuk mencerdaskan bangsa kita ya, demi menuju Indonesia emas ya kan. Ya udah segitu saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di zona dialog selanjutnya.